Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman thayyibah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kawan-kawan para praktisi maritim yang ada di Indonesia, para pemilik kapal, para kapten kapal, kru kapal, operator, shipping management, dan semua pihak-pihak yang terkait dengan pengoperasikan atau mengelola suatu kapal atau manajemen kapal. Hari ini saya akan berbagi karena program ini, channel ini adalah channel edukasi ya. Tidak hanya sekedar edukasi, tapi channel ini adalah berbagi untuk kepentingan ukhrawiyah, yaitu untuk kepentingan setelah manusia hidup ini memiliki apa yang disebut dengan amal yang akan dibawa sepertinggal manusia meninggal dunia dan menghadap ke ilahi Robbi. Sehingga channel edukasi Sinau Kapal ini berbagi ilmu tentang khusus ya khusus. Channel ini khusus diperuntukkan untuk segala sesuatu yang terkait dengan kapal, segala sesuatu yang terkait dengan galangan kapal, dengan pelayaran, dan bahkan dengan stakeholder yang terkait dengan maritim ya, kemaritiman di Indonesia, bisnis kemaritiman di Indonesia, sehingga dengan harapan bisa menjadi ilmu yang fahman thayyibah, karena sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang ditulis oleh Imam Bukhari, dikatakan bahwa putuslah amal manusia kecuali 3 perkara. Putuslah begitu manusia itu meninggal, maka seluruh amal-amalnya usah ditutup, dicatat semuanya, kecuali amalan yang masih mengalir pahalanya, yaitu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah. Jadi kalau kita bersedekah jariyah, sedekah jariyah kepada masjid, kepada panti asuhan, maka kita akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu mengalir meskipun kita di alam barzah sampai menghadap kepada ilahi Rabbi. Yang kedua yaitu anak yang soleh dan solihah. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah ya, supaya dia bisa mendoakan orang tuanya. Sepeninggal orang tuanya, anak-anaknya tersebut mendoakan ya, mendoakan orang tuanya. Dan yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang fahman thayyibah. Channel ini adalah khusus edukasi kapal, pelayaran, galangan, sistem bisnis kemaritiman yang fahman thayyibah. Insya Allah kita semua nanti akan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kawan-kawan semua, saya akan berbagi perihal apa yang disebut beberapa saat yang lalu. Saya sudah membuat satu konten yang isinya mengenai shipping management, satu solusi ya, satu solusi dengan adanya krisis global, yaitu dengan menggunakan pelayaran, pemilik kapal menggunakan
shipping company ya, atau shipping management. Nah, memilih shipping management tidak sembarangan. Tidak hanya bikin kontrak dengan shipping management, akhirnya diserahkan, nanti hasilnya ya sama saja. Ya, meskipun shipping management itu berusaha intinya adalah mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal. Dengan dititipkannya ke shipping management, maka biayanya akan berkurang. Nah, pendapatannya mudah-mudahan jauh lebih besar dan share, sehingga kontrak terjadilah antara shipping management dan pemilik kapal. Nah, bagaimana sikap daripada seorang pemilik kapal? Tentunya harus sedikit prudent ya, sedikit berhati-hati. Harus bisa memilih shipping management mana yang kira-kira bisa kita titipin kapal kita. Seperti kita mempunyai anak, kita mau pondokkan kemana? Anak ini akan menjadi apa ya? Anak ini akan menjadi apa? Pondok pesantrennya di mana itu? Nah, sama dengan kapal ini ya. Kapal ini kita titipkan ke shipping management mana? Nah, kalau shipping management yang kita titipkan tidak jelas ya konsepnya, maka kita tidak bisa. Nah, sekarang saya akan berbagi bahwa untuk memilih suatu shipping management, kita harus tahu duduk persoalan yang dihadapi oleh shipping management tersebut. Kalau shipping management masih merangkak-rangkak, itu berbahaya, ya. Namanya sistemnya masih mencari apa itu performan atau irama permainan, itu berbahaya. Berarti masih coba ya, masih coba-coba. Tapi kalau sistem manajemen shipping manajemennya sudah punya sistem yang bagus, ya, apalagi sekarang ini dunianya sudah IT, ya, semua kontrol by IT, dia tidak mempekaryakan orang banyak, tapi cukup dengan beberapa orang bisa menghandle ratusan kapal. Nah, itu jauh lebih bagus karena biayanya akan lebih murah, ya. Biayanya jauh akan lebih murah dan sistemnya yang dibikin reliable, ya, tidak ada cheating, ya, cheating tidak ada. Nah, jadi kita harus mencari suatu shipping management yang tangguh, ya. Kita harus mencari shipping management yang reliable, trusted, yang bisa dipercaya, ya. Nah, kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana pola pikir seorang pemilik kapal berhadapan dengan shipping management. Kan kita sudah tahu sendiri ya, pada dasarnya pemilik kapal ingin kapalnya itu menghasilkan keuntungan, ya, menghasilkan income, menghasilkan pendapatan yang setinggi-tingginya. Uang mengeluarkan kos yang cukup besar. Kalau kapal-kapal kecil misalnya 30 miliar, 50 miliar. Kalau kapal besar bisa sampai ratusan miliar, bahkan hampir 1,5 T misalnya, ya. So ini kos yang cukup besar. Bukan kita membeli rumah kemudian rumahnya dikontrakkan, mungkin relatif kecil, ya, bagi orang kecil memang besar, tapi bagi orang pemilik kapal itu kecil kalau rumah, ya, properti rumah. Ini properti atau aset dalam bentuk kapal yang mana risikonya sangat tinggi. Rumah itu adalah fixed asset yang ada di darat, yang risikonya relatif lebih rendah daripada kapal. Kapal itu risikonya sangat tinggi, sehingga finance bank itu yang tidak menguasai, dia akan ketakutan memberikan capital, dukungan, support dana itu kepada pelayaran. Itu berhati-hati karena high risk. This is high risk business, ya. Ini harus disadari dulu oleh kita bahwa bisnis kapal adalah
bisnis yang sangat berisiko, ya, high risk, tetapi high return, pendapatannya tinggi, ya, high risk, high return. Nah, tentunya yang diharapkan oleh seorang pengusaha kapal ini, pengusaha kapal itu boleh dibilang sebagai seorang risk taker, seorang yang berani mengambil risiko. Dimanapun di dunia ini berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan kita keliling dunia ke Singapura, Malaysia, ke Thailand, Korea, Cina, ke Afrika, India, sampai ke Eropa, bahkan ke Amerika. Itu seorang ship owner itu boleh dibilang seorang pengusaha kapal yang kita acungi jempol. Dia adalah risk taker. Kenapa? Karena kapal asetnya ini adalah aset yang berisiko tinggi. Cuman misinya mulia, ya. Misi dari pemilik kapal secara tidak langsung mendorong misi PBB, yaitu perdagangan dunia. Misi PBB, misi perdagangan dunia. Dari negara yang maju ke negara yang miskin, ada perdagangan dunia. Dan mengangkat negara miskin menjadi negara yang tumbuh dan berkembang. Itu secara tidak langsung. Kalau kita tarik ke skala nasional, menjadi Pulau Jawa ini hampir 65% penduduknya. Sementara di Papua mungkin tidak lebih dari 7%. Dan kita harus tingkatkan, ya, ekonomi, pendapatan penduduk Papua. Dan pemilik kapal yang ada di Jawa ini termasuk mendukung program pemerintah, ya, yang kita sebut dengan tol laut, ya. Kita harus juga mendukung program pemerintah tol laut. Nah, kalau pemilik kapal ini meningkatkan kualitas kapalnya, standar kapalnya menjadi internasional, maka kita mendukung program pemerintah Indonesia menciptakan Indonesia ini menjadi sebuah poros maritim yang ada di dunia. Dari Eropa bisa ke Indonesia, Indonesia dari Australia ke Indonesia, dari Asia bisa ke Indonesia, Asia Timur, Asia Barat bisa ke Indonesia, bahkan dari Amerika bisa ke Indonesia. So, kita menciptakan poros maritim dunia secara tidak langsung. Nah, shipping management kita juga harus bisa menjadi dilirik oleh perusahaan-perusahaan pelayaran yang ada di dunia. Itu loh, ada namanya sebuah shipping management di Indonesia, softwarenya cukup bagus, sistemnya bagus, bisa diandalkan dan bisa mengoperasikan kapal. Bahkan fleet pattern-nya sudah seluruh penjuru dunia. Fleet pattern, ingat ya, fleet pattern itu sangat penting. Suatu perusahaan kalau sudah fleet pattern-nya seluruh dunia itu pasti sudah cukup besar, sangat besar sekali gitu. Nah, ini perlu kita jadikan pegangan bagi kita selaku pemilik kapal, ya. So, tujuan utama adalah untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya. Diharapkan kontrak dengan suatu shipping management mematok pendapatan sekian. Itu boleh, ya. Dan expenses-nya, kontrak dengan expenses fee-nya adalah sekian, ya. Semua biaya operasional ditanggung oleh pihak shipping company, shipping management. Ada yang kontraknya dibikin 50-50 misalnya, ada yang kontraknya 100%, ada ya kontraknya berdasarkan on request. Nah, ini tergantung kontrak daripada shipping management dan ship owner, ya. So, alhasil kalau kita bisa menekan cost, maka akan bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi, ya. Pendapatan yang tinggi tentunya ada percentage. Bagian percentage tertentu adalah milik shipping management dan ship owner adalah sisa daripada itu. Dan ini tidak pusing, tidak pening bagi pemilik kapal. Bisa berjalan-jalan, bisa rekreasi, ya, bisa melakukan kegiatan lain. Untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya, maka seorang perorangan misalnya memiliki
kapal ya, tentunya harus mendayagunakan aset ya. Perorangan mendayagunakan aset. Ada itu beberapa kawan saya beli kapal atas nama pribadi, dan how to manage the ship dia sulit. Makanya dia harus mendayagunakan sampai dititipkan ke teman-temannya yang pelayaran. Itu namanya mendayagunai, empowering ya, empowering aset ya. Apalagi perusahaan besar ya, perusahaan besar yang harus empowering aset ya, seperti kawan-kawan yang punya kapal banyak itu ya, banyak kapal ferry yang cukup banyak, atau kapal tanker yang cukup banyak, atau kapal tugboat, kapal carrier, kapal tongkang ya. Itu ada namanya empowering, mendayagunakan aset yang ada. Sehingga kalau kita memilih shipping management, adalah shipping management yang bisa empowering your asset. Empowering, bagaimana empowering your asset? Suatu kapal kalau kerjaan ngendonnya ya, kerjaan ngendon atau anchorage-nya lebih banyak daripada operate, pasti kapal itu akan rugi. Tapi kalau operationnya jauh lebih banyak daripada anchorage, maka dia akan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mendayagunakan aset. Pilih satu shipping management yang bisa menawarkan suatu konsep, yaitu empowering your asset. Dia mempunyai sistem ya, mempunyai sistem software yang bisa empowering ya, bisa mencari order, mencari pendapatan muatan dengan softwarenya tersebut, dengan relasinya, dengan networknya. Nah, itu salah satu tata cara untuk memilih suatu shipping management yang tangguh ya. Dan pada saat yang sama, pemilik kapal itu harus bisa menjaga ya, karena pemilik kapal harus bisa menjaga kualitas kapalnya, jangan sampai tidak worthiness, tidak layak ya. Itu tugas daripada pemilik kapal. Kapalnya tidak layak dioperasikan, wah kena tahan oleh Syah Bandar, kena tahan kalau di luar negeri, kena tahan oleh PSG. Nah, dengan cara ada shipping management ini, maka seorang pemilik kapal bisa menyerahkan kepada shipping management yang bisa mempertahankan kualitas daripada kapalnya, mempertahankan standar kapalnya yang sudah diperiksa oleh badan klasifikasi, sudah diklasifikasikan, dan sudah dapat sertifikat konstruksi, sertifikat lambung. Jadi untuk mempertahankan kualitas kapal, kualitas standar kapal ini, kita harus tahu satu shipping management yang bisa menawarkan, mempertahankan, kalau perlu bisa meningkatkan kualitas daripada kapal kita. Jadi shipping management tersebut boleh dibilang tangguh ya, karena dia bisa mempunyai software ya. Pada new normal ini dia mempunyai software bisa meningkatkan kualitas daripada kapalnya. Kemudian termasuk sertifikasi ya. Kita sudah tidak lagi berorientasi kepada sertifikat kapal-kapal kita mati ya, tanggal berapa mati, ini harus ngedok, ini harus diperpanjang, ini harus menambah peralatan ini, dan lain sebagainya. Begitu kita serahkan kepada shipping manajemen, maka kontrol daripada sertifikasi kelengkapan dokumen tersebut ada di shipping management. Nah, shipping management yang bisa mengendalikan kontrol daripada
dokumen-dokumen kapal kita, sertifikat kapal kita, shipping management itu disebut shipping management yang handal. Ya. Itu bisa kita pilih menjadi calon shipping management yang kita titipin kapal kita. Kawan-kawan semua, strategi-strategi memilih shipping management yang handal tadi itu sebenarnya harapan kita. Namun pada kenyataannya seorang shipping management itu akan menghadapi banyaknya ribuan persoalan. Ya. Kalau itu persoalannya tidak dikendalikan dengan computerized, tidak dilakukan dengan digitalized, maka yang namanya kepala ini kalau orang Europe yang bilang big headache, ya, kepalanya pusing 7 keliling, big headache. Jadi persoalan-persoalan dari shipping management kita harus tahu dan bagaimana mereka to solve the problem, ya, to solve persoalan-persoalannya ada. Nah, kapan kita harus menyerahkan? Itu memang dari lebih dari 1000 pelayaran, 1200 lebih, mungkin sekarang sudah 1300 pemilik kapal yang ada di Indonesia ini berbeda-beda, ya. Karena saya belum butuh, saya masih bisa mengoperasikan sendiri, boleh, ya, boleh saja. Saya akan ada punya planning untuk menyerahkan ke ship management atau shipping management, boleh. Atau mulai beli sudah langsung serahkan kepada shipping management. Nah, ini adalah satu sikap dan boleh, tergantung, berbeda setiap pemilik kapal, ya. Tergantung apa? Yang pertama tergantung dari pengalaman. Seorang pemilik kapal biasanya yang mulai dari bawah itu struggle, ya, mempunyai pengalaman yang cukup kuat dalam mengoperasikan kapal. Dia tidak begitu saja bisa menyerahkan manajemennya kepada suatu shipping management, ya, tapi dia lakukan meskipun dengan konvensional, tapi dia bangga dan bahagia dan struggle dia. Tergantung. Kalau tidak punya pengalaman, nah biasanya akan diserahkan. Tapi kalau punya pengalaman, akan dilakukan sendiri, ya. Yang kedua, biasanya seorang shipping management yang mempunyai capital, ship owner yang mempunyai capital yang cukup besar, ya, biasanya agak sulit untuk menyerahkan, ya, kepada shipping management. Ini bisa dikelola sendiri. Biaya-biaya yang tadi muncul, misalnya biaya teknik, repair, maintenance bisa, logistik bisa ditanggung, biaya crewing bisa, operation bisa, no way, no issue. Kita harus lakukan sendiri. Nah, shipping owner yang seperti ini itu biasanya tidak menyerahkan. Tapi kalau itu concern, ada satu komparasi antara dioperasikan sendiri, asetnya itu dengan membutuhkan cost sekian dan benefitnya sekian. Bagaimana kalau dioperasikan oleh shipping management, cost-nya sekian, benefitnya sekian. Ini sudah mulai bergerak, ya, tergantung daripada economical status atau capital readiness. Kemudian karakter. Ada perusahaan keluarga, ada perusahaan yang di-manage, ada perusahaan yang tradisional, ada yang modern, ya, itu karakternya berbeda-beda, ya. Karakternya berbeda-beda. Ada yang perusahaan yang konvensional, yang tradisional, nggak mau susah, ya udah kasihkan aja lah sama shipping management. Tapi ada yang perusahaan yang konvensional, tradisional dikerjakan sendiri, ya. Ada perusahaan kaya, ya, yang modern, nggak mau karena dilihat manage sistemnya masih kalah.
Sehingga satu sistem manajemen harus menawarkan sistem yang handal supaya bisa menjadi lirikan daripada ship owner yang sudah canggih ya. Seperti kawan-kawan kita itu di Surabaya ada namanya Meratus, ada Spill, atau Samudra Indonesia, dan kawan Andika itu Ibu Karmelita, atau yang punyanya Wintermar, atau siapa aja itu, bagus-bagus itu saya lihat itu. Ya, saya sengaja ini karena supaya yang lain terbawa. Dan masih banyak lagi, yang lain-lain juga ada yang bagus ya, tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian besarnya keuntungan ya. Kalau seorang pemilik kapal sudah berpikir masalah keuntungan, ini sudah melakukan suatu komparasi yang tadi saya katakan cost and benefit. Seorang pemilik kapal itu pada dasarnya prinsipnya dagang ya. Membeli kapal baru atau second itu cost. Benefitnya apa? Dioperasikan cost, benefitnya apa? Bahkan membeli kapal untuk dijual kembali. Membeli kapal misalnya 6 juta US dollar dibeli menjadi 8 juta US dollar. Dalam waktu hitungan beberapa bulan sudah untung 2 juta US dollar. Itu ada pemilik kapal yang seperti itu. So, kapal seperti membeli burung ya. Burung perkutut misalnya. Beli di pasaran murah. Ini perkututnya murah, dadanya bagus. Suaranya kayaknya bisa dididik dengan baik. Dipelihara. 200.000 dijual 2 juta. Ya, keuntungannya dalam waktu beberapa bulan jadi 2 juta. Ini sama dengan kita memiliki kapal. Seorang spekulan atau investor beli kapal dari Korea, dari Jepang, dari China, dikerjakan di Indonesia, dioperasikan, dijual lagi. Nah, boleh. Itu suatu pilihan ya. Orang sudah berbicara cost and benefit. Tapi dikala sudah mau mengoperasikan kapal, cost and benefitnya tadi ada satu solusi, yaitu solusi shipping management. Biasanya para pemilik kapal itu yang berusaha untuk mengurangi biaya ya. Biasanya mengurangi biaya, cost. Pemilik kapal itu sebenarnya bukan uangnya sendiri, ada juga yang bukan uangnya sendiri, ada yang dari suntikan dana kapital dari funding ya, finance dari bank itu, sehingga uang yang didapatkan dia dari bank itu tidak hanya sekedar keluarkan untuk ngurus ke sana kemari untuk kepentingan support kapal, tapi dia juga harus bisa menekan ya. Kalau sudah bisa menekan, maka itu sudah sangat berorientis pada cost and benefit. Kawan-kawan semua, ada satu pertanyaan dari kawan saya yang mengoperasikan kapal ini. Pak, bagaimana Pak sistem perizinan di Indonesia? Sistem perizinan sepanjang shipping management mempunyai document of compliance yang biasanya sudah dikeluarkan oleh badan klasifikasi, misalnya Biro Klasifikasi bisa memberikan Certificate Document of Compliance kepada satu shipping management, maka DOC tersebut bisa dipakai sebagai dasar bahwa perusahaan shipping company ini mengoperasikan kapalnya orang lain. Juga perlulah adanya payung hukum dari national regulation yang bisa memahami sistem bisnis daripada shipping management. Nah, nanti akan kita bicarakan terpisah bagaimana shipping management hubungannya dengan government ya. Pertanyaan lagi juga networking ya. Seorang shipping management kadang-kadang ada yang punya relasi yang banyak, ada yang tidak punya relasi. Karena dia ahli IT saja, akhirnya mandek di IT saja. Karena ahli pernah. Ini perlu saya tekankan. Shipping management yang bagus biasanya berasal dari
orang bisnis pelayaran. Yang bagus tuh awalnya berasal dari bisnis pelayaran, karena dia tuh sudah tahu A sampai Z persoalannya, A sampai Z. Ya, kalau hanya sekedar IT saja itu biasanya to embedded, ya. Kalau informasi Pak Agil yang ahli di bidang IT, ya, mengubah pola pikir manusia menjadi computerized, ya, to embed your mind to be your actual activities, atau actual activities to be computerized, itu namanya embedded. Nah, Pak Agil itu sudah menunjukkan, kita bangga dengan putra-putra bangsa Indonesia yang sudah berkiprah di internasional. Ya, ini salah satu mendukung kami, salah satu support kami dalam memberikan solusi. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya mengenai shipping management, bisa sedikitnya saya bisa membantu. Ya, kita dibantu oleh kawan-kawan IT, misalnya Pak Agil, Pak Ucu Suherman, Bu Lina, ya, atau Pak Dani Buldan, atau Pak Darto, atau Pak Widarta, ya, dan lain-lain semuanya, atau Pak Ismail di Ponegoro dan yang lain-lain. Itu semua pendukung-pendukung kami yang bisa menciptakan satu embedded, ya, kegiatan sehari-hari kita di embedded menjadi kegiatan computerized. Nah, inilah yang akan menjawab new normal kita, shipping management yang dalam suasana new normal. Namun saat ini kita akan berbagi dulu masalah how to identify whether the shipping management is reliable company or not. Itu adalah sesi kita kali ini. Shipping management dapat mengelolanya dengan menjalankan hubungan, ya, yang tadinya klien-kliennya pemilik kapal itu diekspor, ya, diimport ke shipping management, ya. Shipping management juga mempunyai klien, ya. Jadi kliennya tidak saja satu koloni by owner yang dia tanda tangan kontrak tersebut, tapi kliennya menjadi relatively lebih luas. Nah, shipping management ini mempunyai networking yang relatif lebih luas, ya, kliennya. Karena relatif ini lebih luas dan skop bisnisnya mungkin tidak bisa berhenti, sehingga biaya operasinya jauh lebih murah. Kita ambil contoh membuat mobil Rolls Royce yang mana cetakannya, dice-nya itu satu, hanya untuk membuat Rolls Royce misalnya jumlahnya 5. Dengan dice-nya satu yang membuat mobil dalam jumlah yang ribuan bahkan jutaan, maka harga mobil itu pasti akan lebih murah dibandingkan dengan harga Rolls Royce yang dice-nya cuma satu, cetakannya satu, dan untuk mencetak hanya custom, ya, custom itu saja. Bapak pergi ke toko, bapak dan ibu pergi botik, membuat baju botik yang pas dengan ukuran bapak, dengan dibandingkan dengan beli ke Tanah Abang konveksi, jadi harganya jauh lebih murah. Sama dengan ship management. Ship management relasinya jauh lebih banyak, yang dioperasikan banyak. Mungkin dia 10 kapal dioperasikan dengan biaya 1. Kalau pemilik kapal, 1 kapal dengan 1 biaya. Tapi kalau shipping management mungkin 100 kapal dengan 5 biaya misalnya. Jadi biaya jauh lebih murah itu. Dan meskipun peran tadi, ya, ini sebuah catatan, peran bergeser. Begitu kita mempunyai desire, ya, atau keinginan memindahkan pengelolaan kapal dari pemilik kapal ke shipping management, maka dikala itu kita memindahkan titik berat peran tadi itu dari ship owner, perannya dipindahkan ke shipping management. Perannya dipindahkan kepada
shipping management. Nah, ini adalah suatu transisi, ya, transisi yang mungkin membutuhkan pemikiran yang cukup tajam, ya. Ya, kawan-kawan kita di Pertamina sekarang ini sedang berpikir, ya, karena Pertamina itu holding, ya, kemudian tidak bisa mengelola kapalnya sendiri dan harus ada pihak kedua, ya, atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai pengelola aset-aset kapalnya Pertamina. Nah, ini pola pergeseran ini harus mempunyai konsiderasi item yang sangat bagus. Listing down. Nah, nanti bisa menghubungi kawan-kawan kita yang di Sinau Kapal itu. Meskipun peran shipping management adalah sebagai pihak ketiga yang biasanya sudah menawarkan suatu layanan yang sudah definitif, layanannya definitif. Biasanya seorang shipping management itu sudah memberikan item layanan. Semakin banyak item layanannya, itu semakin bagus. Semakin sedikit layanannya, semakin tidak bagus. Semakin banyak, maka semakin bagus. Ya, tentunya biasanya juga semakin besar biayanya. Ya, cuman ada yang layanannya banyak, biayanya kecil, ada. Ya, tapi ada yang kecil, biayanya besar, ada. Nah, kita memilih yang layanannya banyak, fee-nya kecil. Kita cari layanannya itu apa saja, ya, sebanyak-banyaknya layanan. Jadi seorang pemilik kapal nggak usah banyak bicara. Kita minta, what is your service, item of your service, bla 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 bla. Kemudian kita analisa masing-masing servisnya itu apakah sudah memenuhi kriteria daripada operasi yang dilakukan oleh pemilik kapal. Nah, kalau itu ada, kita mulai melangkah kontrak dengan fee berapa. Jangan sampai fee-nya tinggi. Ya, wajarlah biasanya. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi ada suatu tingkat kewajaran. Yang tahu tingkat kewajaran adalah pemilik kapal itu sendiri. Karena jenis kapalnya berbeda-beda. Jadi sendiri, ya. Nah, sekarang kalau itu layanan diberikan kepada pelanggan atau kepada shipping company, maka biasanya pemilik ship management tadi itu mempunyai banyak pertimbangan dalam menentukan fee-nya. Fee daripada shipping management ini fungsinya, kalau kita fee, shipping management fee, kalau di dalam ilmu yang saya pelajari, the function of variabelnya ada sebanyak berapa variabel ini? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 variabel. Jadi fee daripada shipping management itu variabelnya banyak. Yang pertama, berdasarkan fungsi daripada operasional. Nah, kalau kapal kita dioperasikan hanya setrika saja, ferry dari Merak Bakauheni, itu kecil. Bagi shipping management, it is operasional, anggarannya kecil, ya, anggarannya kecil. Tapi kalau dioperasikan sini Jakarta Belawan atau Jakarta Sorong, relatif lebih besar. Apalagi Jakarta Tokyo atau Jakarta Kobe, ya, wow, cukup besar. Atau Jakarta di Perea, ya, di mana itu, Yunani, cukup besar. Atau Jakarta di Hamburg, wah, itu cukup besar. Jadi yang pertama, fungsi daripada operational budget, operational budget yang akan dikeluarkan oleh seorang shipping management. Sehingga seorang shipping management harus ada dukungan dana, funding, ya. Nggak mungkin seorang shipping management dengan funding zero, tidak mungkin. Kecuali dia diminta untuk mengoperasikan kapal dari perusahaan besar, di mana kontraknya ada
dukungan dananya. Nah, itu bisa. Variabel yang kedua kita sebut dengan variabel kualitas ABK ya. Kalau kita mencari ABK kita dari yang kualitasnya, kompetensinya itu biasa-biasa saja, tentunya biayanya murah. Nah, itu variabel. Tapi kalau kita mencari kru dari misalnya dari Ukraina, dari Rusia, dari Jerman atau dari Jepang, kita masukkan di kapal itu, kita operasikan kapalnya, ini pasti variabel yang cukup besar. Fee-nya juga besar. Belum lagi mengundang mobilisasi orang dari misalnya dari Hamburg ke dia tempat patriasi misalnya di Mauritius, itu membutuhkan pesawat, akomodasi, itu semua ditanggung oleh shipping management ya. Nah, kalau di Indonesia paling memberikan biaya perjalanan Jakarta Sorong misalnya, Sorongnya dia off, nah, dia naik pesawat itu paling bisa nominalnya bisa dihitung ya, kecil. Tapi kalau ABK-nya multinasional, jadi berbagai bangsa, itu besar. Single bangsa kecil, kompetensinya kecil ya kecil, semakin kecil semakin kecil. Jadi variabel yang kedua adalah variabel dari apa kita sebut tadi, kualifikasi dan kompetensi ABK. Yang ketiga yaitu safety concern. Semakin kapalnya itu bergerak internasional voyage, semakin mahal ya, semakin mahal, fee-nya semakin mahal ya. Jadi makanya dilihat trayek-trayeknya, semakin dia empowering pada ekspansi yang besar, itu biasanya ship management memberikan fee yang agak besar. Empowering ya, biasanya terkait dengan safety, mengikuti aturan-aturan baru, regulasi nasional baru, regulasi internasional baru yang dikeluarkan oleh IMO, yang dikeluarkan oleh ILO. Misalnya orang-orangnya harus dan kapal-kapalnya harus mengikuti standar MLC 2006 misalnya, atau kompetensi krunya harus sudah ada yang diamanatkan dari Manila Convention, STCW 2010 misalnya. Dan ini menjadi variabel yang cukup besar ya. Kemudian tentunya kualitas kapal ya, ada yang dikelaskan di kelas nasional, BKI ada dikelaskan di Lloyd Register misalnya. Ya, sekarang saya bertanya, ternyata kelas-kelas asing itu biaya sertifikasinya cukup besar dan BKI memberikan biaya yang cukup rendah ya. Jadi saya sarankan untuk kapal-kapal nasional itu adalah dikelaskan ke BKI. Ya, kebetulan saya adalah orang Biro Klasifikasi Indonesia. Welcome to Biro Klasifikasi Indonesia. Berikutnya ada namanya kepatuhan ya. Suatu kapal itu sebenarnya tidak hanya pada saat diperiksa saja patuhnya. Kepatuhan kapal itu whole life of the ship. Misalnya kapal diranjang 30 tahun, ya selama 30 tahun harus patuh kepada regulasi. Nah, kepatuhan ini adalah biaya. Ya. Seperti sekarang kapal sebelum ada sulfur oxide, ya, nitrogen oxide dari bahan bakar ini yang bisa diproduksi untuk kapal-kapal dan kilang atau tangki timbunnya belum tersedia untuk sulfur yang seperti itu, maka sarana yang paling bagus untuk menghadapi emisi adalah scrubber. Nah, memasang scrubber ini salah satu bentuk kepatuhan. Nah, semakin kita patuh, maka fee daripada shipping management tersebut semakin besar ya, semakin besar. Kemudian komunikasi ya, komunikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam
pengambilan keputusan baik teknikal maupun komersial. Ya, komunikasi ini sangat penting ya, apalagi sarana komunikasi kapal, sarana komunikasi yang ada di shore-base, sarana software ya, sarana internet, intranet, satelit dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan sarana kontrol misalnya ya. Kemarin itu ada namanya suatu objek yang ditemukan di daerah Selayar. Di situ ukurannya 2 meter ditemukan. Nah, itu kontrol. Yang kontrol itu ada di suatu service yang hubungannya dengan satelit ya. Ini sama juga dengan ship management. Ke depan ship management atau shipping management ini ya akan menyambut baik program yang diwacanakan oleh IMO, yaitu autonomous ship. Dia akan lebih senang. Nah, ini masih perlu dikaji ya. Yang mendukung teknologi kapal-kapal tak berawak ini adalah salah satunya adalah shipping management. Dia hanya dikendalikan dalam satu panel ya, computerized dari kantornya masing-masing, bahkan lewat gadget HP itu bisa dikendalikan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa komunikasi ya, sarana komunikasi, interaksi semakin tinggi high technology, maka fee-nya itu semakin besar ya, semakin besar. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan sengketa dan friksi ya, sengketa dan friksi. Semakin dia menggunakan lawyer atau lembaga hukum, bantuan hukum yang high class, maka semakin tinggi juga ya, semakin tinggi biaya fee-nya. Kemudian klaim, insurance claim ya, klaim-klaim atau klaim dari pihak ketiga atau pihak yang partnernya ya, partner daripada ship owner ini. Nah, kalau itu ada klaim atau klaim asuransi atau biaya PNI ya, itu ya, protection and indemnity, semakin menggunakan suatu networking klaim yang sangat tinggi biayanya, maka fee-nya adalah semakin besar. Nah, itu adalah variabel-variabel. Tentunya masih banyak ya variabel-variabel lain. Nah, mungkin kalau kita jelaskan ini bisa ikut aja baca bukunya ya. Di buku saya itu ada namanya pada new normal ini bagaimana cara mendirikan dan mengoperasikan shipping management. Kawan-kawan, itu adalah sebagian daripada apa yang bisa saya sampaikan, karena saya kalau menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan ini yang masuk ke saya, ini mungkin lebih cocok kita baca aja di dalam skrip saya atau di dalam buku saya. Demikian kira-kira sharing singkat saya tentang shipping management, bagaimana seorang pemilik kapal berhubungan deal kontrak dengan shipping management yang tangguh, handal dan bisa dipercaya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat bagi para pemilik kapal dan pihak-pihak terkait. Bagi yang merasa ini bermanfaat, ini alhamdulillah saya sudah memberikan ilmu yang sudah saya peroleh untuk bisa menjadi manfaat. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah bisa menjadi ilmu yang fahman thayyibah. Bagi yang sudah profesional ya, kawan-kawan yang sudah profesional itu saya kira ini mungkin bisa memberikan masukan kepada saya atau diskusi kepada saya, sehingga pengetahuan saya akan jauh lebih banyak lagi dan bisa memberikan sharing video-video mengenai shipping management pada angle-angle yang berbeda. Lebih kurangnya
Saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahir ridha wal inayah. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.